Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa di dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Syurgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa pencipta langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu Bapa atas berkat penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami bersyukur hingga sampai dengan detik ini, kami semua bisa berkumpul di tempat ini dan memuliakan nama-Mu tanpa kekurangan suatu apapun. Khusus pada pagi hari ini, kami berkumpul bersama hendak mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, jauhkanlah kami dari hal-hal jahat yang bisa saja menjadi penghambat firman-Mu untuk tinggal dan hidup dalam diri kami. Bantulah kami membuka diri sehingga firman yang akan kami dengar dan yang kami baca betul-betul bisa kami hayati dan imani serta bisa membuahkan buah perbuatan yang berguna tidak hanya bagi diri kami sendiri tetapi juga bagi orang lain dan sesama kami. Itu semua Bapa tidak lain untuk kemuliaan nama-Mu baik di bumi maupun di syurga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini, dosa yang mengakibatkan depresi. Depresi adalah kondisi yang umum yang mempengaruhi jutaan orang, baik orang Kristen maupun non-Kristen. Orang-orang yang menderita depresi biasanya mengalami perasaan sedih, marah, putus asa, kelelahan yang sangat dalam, dan juga berbagai gejala lainnya. Mereka biasanya merasa tidak berguna dan ingin bunuh diri, kehilangan minat dalam berbagai hal, dan menghindari orang-orang yang sebelumnya dekat dengan mereka. Depresi sering dipicu oleh kejadian-kejadian seperti kehilangan pekerjaan, kematian orang yang dikasihi, penceraian, masalah psikologis seperti perlakuan kasar atau rendahnya harga diri. Alkitab mengajarkan kita untuk hidup penuh dengan sukacita dan pujian. Tertulis di Injil Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Tertulis demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Di Injil Roma pasal yang ke-15, ayat yang ke-11. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Karena Allah sepertinya ingin kita hidup dalam kegembiraan. Ini bukanlah hal yang gampang bagi seseorang yang menderita depresi kerana situasi tertentu. Walaupun ia dapat diobati lewat doa, mempelajari dan menerapkan Alkitab, dukungan dari orang-orang yang senasib, persekutuan dengan orang-orang percaya lainnya, mengakui dosa, pengampunan dan konseling. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus sadar memandang hidup ini tidak hanya terpaku kepada diri sendiri, namun harus mulai melihat keluar. Perasaan depresi seringkali bisa hilang ketika seseorang mulai mengalihkan fokus dari dirinya sendiri dan memusatkan perhatian pada Kristus dan orang lain. Depresi klinis adalah kondisi fisik yang harus didiagnosa oleh dokter. Hal ini tidak disebabkan oleh pengalaman hidup yang tidak baik dan gejala-gejala tidak dapat diringankan oleh usaha sendiri. Bertentangan dengan apa yang dipercaya oleh beberapa orang Kristen, depresi klinis tidak selalu disebabkan oleh dosa. Depresi kadang-kadang merupakan penyakit yang perlu diobati dengan obat atau konseling.
Tentu Allah dapat menyembuhkan penyakit apapun. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, pergi ke doktor untuk depresi tidak ada bedanya dengan pergi ke doktor kerana penyakit lain. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh penderita depresi untuk meringankan kekhawatiran mereka. Mereka perlu memastikan tinggal di dalam firman Tuhan, sekalipun mereka tidak menginginkannya. Bapa, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, emosi bisa menyesatkan kita. Namun firman Tuhan tetap teguh dan tidak berubah. Kita perlu mempertahankan iman yang teguh di dalam Allah dan bahkan berpegang lebih teguh kepadanya ketika kita menghadapi cobaan dan kesulitan. Alkitab menyatakan bahawa Allah tidak pernah mengizinkan datangnya percobaan yang melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya. Seperti yang tertulis di Injil 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan kerana itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Di kitab Ibrani 13 ayat yang ke-15, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, iaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Bapa, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 3 tokoh di Alkitab yang berhasil mengatasi depresi. Yang pertama, Raja Daud. Kita tahu kalau Daud adalah salah satu tokoh besar Alkitab yang mengalami depresi yang cukup besar. Dia mengalami masa yang sangat sulit dalam hidupnya. Dia melarikan diri dari Raja Saul kerana ancaman bahawa dirinya akan dibunuh. Di sebahagian besar bahagian kitab Mazmur, kita bisa baca keluhan-keluhan dan keadaan Daud yang sangat putus asa. Dia memakai kata-kata seperti kewalahan, beban berat, tertunduk, terganggu, masalah dan kematian. Kata-kata menggambarkan bahawa keadaannya tampak sangat mengerikan. Tapi di beberapa bahagian, Daud tetap mengingatkan bahawa Tuhan itu adalah sumber harapan. Dari Daud kita belajar bahawa bagaimana kita perlu mengingatkan diri kita akan janji-janji Tuhan saat dalam keadaan depresi. Walaupun kita merasa keadaan tidak akan jauh lebih baik, kita bisa mengingatkan bagaimana Tuhan datang di masa lalu dan tidak akan pernah mengecewakan kita. Tokoh yang kedua adalah Ayub. Hanya dalam sehari, Ayub kehilangan semua kepunyaannya mulai dari keluarga, harta benda dan kesihatannya. Sekujur tubuhnya dipenuhi dengan bisul bernanah. Dia hanya punya isteri dan teman-temannya. Tapi sayangnya, orang-orang terdekatnya sendiri tidak sudi dekat dengan dia. Dalam kondisi yang merasa terbuang, Ayub tetap menaruh harapan di dalam Tuhan. Imannya gak pernah goyah. Walaupun dalam beberapa perikop kita melihat dia mengungkapkan seluruh keluh kesahnya kepada Tuhan, tapi pada akhirnya dia memilih untuk berserah. Bapa, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dari Ayub kita belajar bahawa gak semua saran yang kita terima dari orang lain itu selalu jadi yang terbaik buat kita. Kita harus selalu mengoreksinya sesuai dengan Alkitab. Kedua, kita juga belajar untuk mengasihi dan memuji Tuhan dalam kondisi apapun itu. Mudah buat kita untuk memuji Tuhan saat keadaan kita baik-baik saja. Tapi begitu keadaan buruk terjadi, kita malah mengutuki Tuhan. Tertulis di kitab Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku,
dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dari Ayub kita belajar untuk tidak bergantung pada keadaan, tapi memilih untuk percaya pada rencana Tuhan. Bapa, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tokoh yang ketiga yaitu Rut. Rut adalah satu sosok yang mengalami depresi atau putus asa. Masa sulit yang dialami Rut dimulai sejak kematian suaminya. Tertulis di kitab Rut pasal yang pertama ayat yang kelima. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilyon, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Sejak itu dia mengalami kesulitan secara ekonomi. Setelah itu, dia harus mendengar ibu mertuanya memutuskan untuk meninggalkan Moab dan kembali ke tanah kelahirannya. Tanpa suami dan harus meninggalkan tanah kelahirannya dengan seorang wanita tua. Bayangkan betapa berat beban yang dipikul oleh Rut saat itu. Rut menghadapi keadaan yang sangat menakutkan. Di negeri asing tanpa suami, dia tak bisa melakukan apa-apa selain menangis dan meratap. Sayangnya, dia memutuskan untuk melayani ibu mertuanya. Pada akhirnya, Tuhan hadir dan memberkati dia. Dia bahkan bertemu dengan suami keduanya dan mereka hidup sangat bahagia. Saat dalam keadaan sulit, Rut tidak langsung melihat Tuhan akan menyediakan hal yang baik baginya. Tapi justru dengan menghadapi dan melewati masa itu dengan setia, dia mendapati hal yang tak terduga di depan. Kita harus secara sadar memandang hidup ini tidak hanya terpaku kepada diri sendiri, namun harus mulai melihat keluar. Perasaan depresi seringkali bisa hilang ketika seseorang mulai mengalihkan fokus dari dirinya sendiri dan memusatkan perhatian pada Kristus dan orang lain. Alkitab menyatakan bahawa Allah tidak pernah mengizinkan datangnya pencobaan yang melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya. Bapa, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahawa keadaan yang seolah membuatmu depresi ini terjadi untuk mendorong iman kita untuk terus naik, bukan sebaliknya memilih menyerah dan mengambil keputusan yang bertolak belakang dari firman Tuhan. Mari Bapa Ibu kita tutup dengan doa. Bapa Syurgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami hingga kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bimbing kami selalu Bapa, kami memerlukan-Mu dalam setiap langkah kami. Kiranya kasih-Mu mengalir melalui diri kami dan bantulah kami supaya kami bisa menjadi pewarta kasih-Mu kepada sesama kami. Hingga melalui diri kami, sesama kami bisa merasakan berkat dan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.